Selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi DNA. Sebelum memasuki struktur dan fungsi DNA, kita akan terlebih dahulu mengenali apa itu asam nukleat. Asam nukleat merupakan suatu polimer nukleotida yang berperan dalam pemindahan serta penyimpanan informasi genetik. Untuk informasi genetik yang berfungsi dalam metabolisme sel dan bersifat herediter atau gen, itu dibawa oleh suatu molekul yang disebut dengan DNA. DNA itu merupakan singkatan dari deoksiribonucleic acid, di mana DNA ini ditemukan dari pada organisme eukariotik dan prokariotik. Oke, DNA ini merupakan sebuah materi genetik yang berfungsi dalam proses reproduksi dan salinan karakteristik induk kepada generasi berikutnya. DNA memiliki struktur pilihan utas ganda atau double helix yang antiparalel dengan komponen-komponennya. Antiparalel di sini maksudnya apa? Antiparalel itu kita lihat di sini ya. DNA kan terdiri dari dua rantai. Ada rantai yang ini dan juga rantai yang ini. Mereka bersifat antiparalel di mana ujung nomor 5 dari rantai yang satu akan di sini ujung nomor 5 dari rantai 1 itu akan bertemu dengan ujung nomor 3 dari rantai lainnya. Seperti itu. Oke. Dan kembali lagi. Komponen DNA itu tersusun dari gula pentosa yang berupa gula deoksiribosa, satu gugus fosfat, dan satu basa nitrogen. Di mana di sini ya, basa nitrogen itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada pirimidin dan juga purin. Pirimidin itu terdiri dari sitosin, timin, dan juga urasil. Nah, apa bedanya? Kemudian untuk purin itu terdiri dari adenin dan guanin. Kemudian apa bedanya pirimidin dengan purin? Pirimidin itu tersusun atas satu cincin tunggal. Ya, ini bisa kita lihat ya, cincinnya kan hanya satu. Kemudian untuk purin itu terdiri dari cincin ganda. Nah, ini cincinnya ada dua. Oke. DNA memiliki komponen penyusun yang disebut dengan building block. Building block ini memiliki satu gugus gula pentosa, satu gugus fosfat, dan satu basa nitrogen. Building block ini nama lainnya adalah nukleotida. Jadi satu building block itu adalah satu nukleotida. Untuk strukturnya bisa kita lihat di sini. Di sini terdapat satu gula pentosa, satu gugus fosfat, dan satu basa nitrogen. Untuk gula pentosa itu kan memiliki 5 atom C. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, di sini nomor 4. Kemudian yang di sini itu nomor 5. Untuk basa nitrogen itu berikatan dengan atom C nomor 1. Jadi ini adalah basa nitrogen. Untuk gugus fosfat berikatan dengan atom C nomor 5. Jadi di sini adalah gugus fosfat. Kemudian untuk DNA ya, karena DNA itu merupakan gula pentosanya itu deoksiribosa, maka pada atom C nomor 2 itu berikatan dengan atom hidrogen. Seperti ini. Oke. Kemudian kita tahu ya bahwa DNA itu menyusun kromosom. Sedangkan kromosom sendiri tersusun dari ratusan juta lebih nukleotida. Sehingga nukleotida tadi akan bergabung membentuk sebuah rantai yang dinamakan dengan DNA
DNA nucleotide chain atau rantai nukleotida. Nah, di sini tadi gambarnya yang tadi ya. Kemudian, pada struktur rantai nukleotida ini, kita bisa lihat ya, kita ambil dulu, di sini ada 2 nukleotida. Bagaimana kedua nukleotida ini berikatan satu sama lain? Nah, ini nukleotida 1, kemudian ini nukleotida 2. Kita lihat ya, bahwa gugus fosfat yang berada pada ujung 5 suatu gula pentosa akan berikatan dengan gugus hidroksil yang ada pada ujung 3 atom C nomor 3 dari suatu nukleotida lainnya. Nah, di sini kita lihat, ini kan atom C nomor 5 di sini ya. Ini gugus fosfat itu berikatan dengan gugus hidroksil yang ada pada ujung 3 atom C nomor 3 nukleotida lainnya. Sehingga ketika sesudah mereka ini berikatan dengan ikatan fosfodiester, dan setelah mereka ini berikatan satu antara lainnya ya, itu akan menyusun untaian nukleotida yang panjang sehingga membentuk rantai nukleotida. Seperti itu. Nah, di sini kita memiliki struktur 2 dimensi dari, struktur 2 dimensi dan struktur 3 dimensi dari sebuah DNA. Nah, ini merupakan gambar A ini adalah struktur 2 dimensi dari DNA, sedangkan gambar C ini yang sudah space filling yang 3D dari DNA. Pada gambar B ya, kita lihat di sini itu terdapat gugus gula dan terdapat bentuk-bentuk segi 5 seperti ini. Ini adalah gugus gula pentosa, sedangkan yang bulat-bulat ini merupakan gugus fosfat. Nah, pada struktur DNA, gugus gula dan gugus fosfat itu terletak di luar helix yang nantinya akan membentuk rantai punggung atau backbones. Jadi, pada gambar ini ya, di sini adalah gula pentosanya, kemudian di sini ada fosfatnya. Untuk basa nitrogennya di mana? Basa nitrogennya itu ada di dalam, tersusun rapi seperti anak tangga. Jadi seperti ini ya. Oke, untuk untuk pasangan basa nitrogennya sendiri itu berikatan dengan ikatan hidrogen. Ini hidrogen bond. Nah, pada struktur 2 dimensi, di sini kan ada rantai punggungnya, ini yang berwarna biru. Ini merupakan sugar phosphate backbone atau rantai gula dan fosfat. Nah, ini tadi untaian gula dan fosfat tadi akan membentuk rantai punggung dari suatu DNA, sedangkan yang ini ya, yang di tengah ini ada adenin yang warna merah dan ada timin. Di sini ada guanin, ada sitosin. Ini merupakan basa nitrogen yang tersusun rapi seperti anak tangga. Pada struktur 3 dimensi, di luar ya, ini kita lihat bagian yang sedikit abu-abu kebiruan ini merupakan gula dan fosfat yang menjadi backbone tadi, sedangkan yang di dalam ini yang oranye ini adalah timin, yang A ini adalah yang merah ini adalah adenin, yang hijau ini adalah sitosin, kemudian yang ungu ini adalah guanin. Nah, untuk hidrogen bondnya sendiri, untuk ikatan hidrogennya antara basa-basa nitrogen ini itu lebih jelasnya ada di sini ya. Jadi untuk basa purin dan pirimidin itu akan berpasangan. Untuk timin pasangannya dengan adenin, untuk guanin pasangannya dengan sitosin. Kemudian pada pasangan adenin dan timin ini terbentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan untuk guanin dan sitosin ini terbentuk 3 ikatan hidrogen. Nah, untuk ikatan hidrogennya sendiri ini, jika kita lihat pada struktur 2 dimensi dan 3 dimensinya itu kan terlihat erat ya. Namun itu sebenarnya tidak. Jadi untuk ikatan hidrogen antara timin dan adenin serta guanin dan sitosin itu memiliki jarak sebesar 0,34 nanometer. Oke.
Setelahnya, kita bisa perhatikan ya, di sini itu ada 5, 3, 3, 5. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa DNA itu berbentuk antiparalel, di mana ujung 5 akan bertemu dengan ujung 3, dan ujung 3 akan bertemu dengan ujung 5. Seperti itu. Selanjutnya adalah struktur DNA pada organisme prokariotik dan organisme eukariotik. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang prokariotik ya. Pada prokariotik, kita tahu ya bahwa DNA itu kan menyusun kromosom. Pada organisme prokariotik, DNA-nya itu berbentuk sirkular tertutup. Bentuknya itu seperti ini. DNA pada prokariotik, kita ambil modelnya adalah E. coli ya, untuk kromosom E. coli kali ini. Kemudian pada saat kromosomnya ini terlipat ya, kan ini tadi sirkular tertutup unfolded kromosom. Ketika kromosomnya terlipat, dia itu akan membentuk 40-50 loops seperti ini. Ini tuh adalah loopsnya. Itu loops. Mereka ini akan membentuk loops ketika supercoil, kromosomnya itu dari each loopnya itu akan mengalami kayak mengcurl seperti ini. Setelahnya ada sebagian yang diolah oleh RNA ase atau ribonuklease, dan setengahnya lagi ada yang diolah dengan deoksiribonuklease. Nah, untuk yang deoksiribonuklease ini itu ada beberapa yang masih belum coil, jadi masih ada yang utuh seperti ini. Kemudian untuk yang RNA itu beberapanya itu masih belum terlipat juga. Kemudian pada struktur DNA pada eukariotik itu bisa kita lihat di gambar ini ya, gambar yang di sini. Berbeda dengan prokariotik ya, untuk DNA pada organisme eukariotik itu berbentuk linear yang sangat panjang, bahkan lebih panjang daripada nukleus. Sehingga kita bisa lihat di sini ya. Ini merupakan gambar dari kromosom yang sedang mengalami metafase. Kemudian kita ambil bagian sedikit di sini ya. Kita ambil bagian di sini. Kemudian kita zoom. Nah, di sini itu terlihat ada banyak sekali untaian kromosom yang terkondensasi dan terlipat dengan sangat erat, seperti cruel seperti ini ya. Dari kromosom yang terkondensasi ini, kita ambil salah satu part ya, salah satu bagian yang bentuknya seperti ini. Nah, ternyata ada satu part kromosom yang bentuknya seperti ini. Ketika kita ambil, kemudian kita zoom kembali ya, di sini itu ada kromatin yang berukuran 30 nanometer kromatin fiber memiliki nukleosom di dalamnya. Jadi, benang-benang kromatin ini mengepak nukleosom di dalamnya. Ketika kita ambil satu bagian di sini, kemudian kita zoom, terlihat bahwa benang kromatin ini sedang mengikat 3 nukleosom. Nah, benang-benang kromatin ini ketika kita zoom kembali, ternyata memiliki untaian DNA. Ada bagian pendek dari DNA double helix. Dan beginilah cara organisme eukariotik itu mengepak DNA mereka. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan suatu asam ribonukleat yang berperan dalam alur informasi genetik organisme, yaitu pada sentral dogma atau dogma sentral. Selain itu, DNA memiliki fungsi utama untuk terlibat dalam sintesis protein melalui arahan DNA. Selain itu, RNA terdiri atas rantai tunggal yang terbuat dari ribonukleotida yang dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Untai tunggal ini nantinya dapat membentuk dupleks dengan ikatan hidrogen.
Sama seperti DNA ya, RNA itu mengandung gula pentosa, gugus fosfat, dan juga basa nitrogen. Hanya saja basa nitrogen dari RNA ini untuk yang timin itu akan diganti dengan urasil. Seperti itu. Kemudian di sini ada struktur dari RNA ya. Seperti yang kita tahu bahwa RNA itu mengandung gula ribosa, basa nitrogen, dan senyawa fosfat. Nah, di sini itu ada basa nitrogennya. Basa nitrogen dari RNA itu kan terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Maka untuk satu nukleotida dari RNA ini itu terdiri dari satu gula ribosa, satu basa nitrogen, dan satu gugus fosfat. Untuk nukleotida dari RNA ya, untuk atom C nomor 1 berikatan dengan basa nitrogen, untuk atom C nomor 2 berikatan dengan gugus hidroksil OH, untuk untuk atom C nomor 3 berikatan juga dengan gugus hidroksil. Kemudian untuk atom C nomor 4 berikatan untuk atom C nomor 5 berikatan dengan gugus fosfat. Kemudian di sebelah kanan ini merupakan the RNA puzzle 13 the ZMP ribose switch. Ini merupakan salah satu prediksi dari bentuk 3D DNA. Jadi karena belum pasti ya bentuk RNA itu, mohon maaf ya, maksud saya RNA. Jadi karena belum pasti RNA itu belum pasti ya bagaimana bentuk 3D-nya, maka dibuatkan banyak sekali prediksi dan salah satunya itu adalah ini merupakan RNA 3D structure dari Magnus Martin, seperti itu. Next, oke. Kemudian di sini adalah struktur dari RNA, di mana hampir sama seperti DNA ya. RNA memiliki sugar phosphate backbone, yaitu rantai punggungnya berupa gula dan fosfat. Kemudian memiliki hydrogen bond atau ikatan hidrogen di antara kedua basa nitrogennya, di mana guanin akan berikatan dengan sitosin. Untuk urasil, untuk adenin akan berikatan dengan urasil. Seperti itu. Nah, di sini ada basa ya. Ini untuk urasil ini adalah basanya. Kemudian di sini itu ikatan hidrogennya. Di sini adalah rantai punggungnya. Ini ada DNA, di sini ada RNA, di mana kalau DNA itu terdiri dari double helix, untuk RNA terdiri atas single stranded atau satu rantai tunggal saja. Di sebelah kanan ini, di sini itu ada bentuk sekunder dari RNA. RNA itu memiliki 4 bentuk sekunder. Yang pertama ada mRNA atau message RNA. Kemudian yang kedua ada tRNA atau ada transfer RNA. Kemudian yang ketiga itu ada rRNA atau ribosomal RNA. Kemudian yang keempat ada microRNA atau miRNA. Untuk struktur sekundernya ya, langsung saya jelaskan melalui gambar saja. Di sini itu terdapat ribosomal, untuk di sini itu terdapat ribosom kecil, dan di sini itu large unit of ribosome. Untuk mRNA, seperti yang kita tahu ya, bahwa RNA ini berperan sangat penting dalam sintesis protein, sehingga untuk mRNA di sini ya, atau message RNA itu berfungsi untuk membawa pesan dari DNA. Ketika sebuah sel membutuhkan protein tertentu untuk disintesis, maka mRNA ini akan membawa kode-kode yang berisi kode-kode untuk asam amino. Jadi ini ya. Nah, untuk yang ini, yang warna-warni ini merupakan
kode codon dari asam amino untuk mensintesis protein. Kemudian mRNA itu akan dibaca berdasarkan 3 huruf kode codon yang ia bawa. Ini ya, di sini itu kan ada 3 ini ya. Ini tuh berisi misalnya AGC, maka nanti akan ditranslasikan menjadi TCG seperti itu. Jadi di sini mRNA tugasnya adalah membawa kode codon untuk asam amino. Ketika tiga set basa dari codon tersebut itu sudah dibaca, maka akan terdapat ikatan peptida ya, ini growing peptida. Setelah dibaca, itu kode-kodenya itu akan menghasilkan growing peptide chain. Jadi dengan adanya growing peptide chain ini, protein akan tersintesis seperti itu. Kemudian untuk rRNA fungsinya untuk apa? rRNA itu adalah ribosomal RNA yang merupakan tempat utama di mana mRNA akan berikatan. Untuk ribosomal RNA ini itu juga akan mensintesis sebuah enzim ya, yaitu melakukan aktivitas enzimatik untuk menghasilkan enzim peptidyl transferase dan mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara 2 asam amino yang searah, seperti itu, yang selaras, mohon maaf. Kemudian untuk tRNA ini fungsinya untuk apa? tRNA itu merupakan tempat utama melekatnya mRNA. Jadi tRNA ini itu akan mentranslate ya kode-kode codon yang dibawa oleh message RNA seperti itu. Kemudian untuk tRNA biasanya memiliki panjang 70-90 nukleotida dan membawa asam amino yang tepat untuk disintesis oleh yang tepat sesuai dengan kode codon dari mRNA tadi. Oke, selanjutnya ada mikroRNA. MikroRNA ini merupakan sebuah molekul mikro ya, sebuah molekul RNA yang paling kecil yang terlibat dalam regulasi ekspresi gen dengan menginterferensi ekspresi pesan dari mRNA tertentu. Seperti itu untuk RNA. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat DNA dan RNA. Sifat DNA dan RNA yang pertama adalah berbentuk padatan putih yang larut dalam air. Larutannya tidak berwarna dan padatan putih tersebut sukar larut dalam pelarut organik. Yang kedua, DNA dan RNA memiliki penyerapan maksimum terhadap sinar UV yaitu pada 260 nanometer. Bisa dilihat pada grafik yang di sini ya. Bisa dilihat pada grafik di sini. Yang biru ini adalah nukleotida, yang hijau ini single strand DNA atau DNA rantai tunggal. Kemudian yang merah ini double strand DNA atau DNA rantai ganda. Pada ketiganya ya, didapatkan penyerapan maksimum sebesar 1 itu terjadi pada 260 nanometer terhadap sinar UV. Setelahnya akan semakin menurun. Penurunan ini merupakan denaturasi atau bisa kita katakan DNA-nya akan mengalami denaturasi. Dengan denaturasi ini membuat DNA-nya menurun ya, dan efek ini disebut efek hipokromik. Kemudian yang sifat ketiga adalah DNA dan RNA akan terdenaturasi pada suhu yang tinggi. Di sini untuk yang biru ini adalah pada yang biru ini merupakan ikatan basa nitrogen antara guanin dan sitosin yang memiliki tiga
ikatan hidrogen. Kemudian untuk yang merah ini merupakan adenin dan timin yang memiliki dua ikatan hidrogen. Bisa kita lihat ya, semakin temperaturnya meninggi, semakin tinggi pula jumlah DNA yang terdenaturasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa DNA dan RNA ini memiliki sifat mudah terdenaturasi pada suhu yang tinggi. Seperti itu. Selanjutnya ada perbedaan dari DNA dan RNA. Secara struktural kita sudah banyak tahu ya bahwa perbedaannya untuk DNA sendiri itu terdiri dari double helix, sedangkan RNA itu dari single strand atau satu rantai saja. Kemudian untuk basan nitrogennya pada DNA, basan nitrogennya adalah adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Kemudian bisa kita lihat pada gula pentosanya, pada atom C nomor 2 ya, untuk DNA ini berikatan dengan hidrogen saja, sedangkan pada gula ribosa punya RNA ya, dari gula pentosa, itu berikatan, atom C nomor 2-nya berikatan dengan gugus hidroksil, seperti ini. Kemudian untuk enzimnya, enzim yang bekerja oleh DNA itu deoksiribonuklease, sedangkan yang bekerja pada RNA itu ribonuklease, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sentral dogma. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sentral dogma. Sentral dogma ini menjelaskan mengenai bagaimana proses perubahan dari DNA menjadi RNA, kemudian dari RNA menjadi protein. Nah, sentral dogma ini juga mengatakan bahwa setelah RNA ini menjadi protein ya, itu tidak ada reaksi reverse atau tidak ada reaksi untuk mengembalikan protein menjadi RNA. Nah, bisa kita lihat di sini. Sentral dogma itu menjelaskan bagaimana dari DNA menjadi RNA, kemudian RNA menjadi protein. DNA ke RNA melalui proses transkripsi, sedangkan RNA ke protein melalui proses translasi. Namun, protein tidak bisa ditranslasi balik menjadi RNA. Nah, untuk RNA itu bisa ditranskripsi kembali menjadi DNA. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dijelaskan pada transkripsi. Kemudian, dogma sentral itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada replikasi, transkripsi, dan translasi. Untuk replikasi sendiri, itu gunanya untuk memasok pasukan protein yang kurang dalam sel, untuk memasok DNA yang kurang dalam sel. Kemudian untuk transkripsi, gunanya untuk mentranskrip kode-kode yang ada pada mRNA. Kemudian untuk translasi, itu merupakan pembacaan kode mRNA untuk menghasilkan protein. Seperti itu.